Shalom, puji nama Tuhan. Senang bisa menyapa saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Doa dan harapan kami semua jemaat Tuhan di GBI Immanuel selalu dalam keadaan sehat dan penuh dengan ucapan syukur. Hari ini saya akan membacakan warta gereja Minggu 26 April 2020. Warta yang pertama, ibadah hari ini masih akan dilakukan secara online pukul 8.30. Mari ajak saudara-saudara terkasih dengan seisi rumah boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah online pukul 8.30 dimanapun Anda berada. Warta kedua, hari ini pukul 11 siang akan kembali diadakan ibadah Yud. Mari saya ajak kaum muda untuk boleh ikut ambil bagian di dalam ibadah Yud untuk memperdalam akan kebenaran firman Tuhan. Ibadah Yud hari ini akan dilakukan melalui aplikasi Zoom. Ayo semua bergabung. Warta ketiga, kelas pendalaman Alkitab akan diadakan 1 minggu 2 kali setiap hari Senin dan Kamis pukul 18.30 juga melalui aplikasi Zoom. Mari, ini terbuka untuk semua jemaat Tuhan yang rindu untuk mendalami Alkitab, menyelidiki kebenaran firman Tuhan, ikut kelas pendalaman Alkitab. Warta selanjutnya, doa berantai untuk kaum ibu dan kaum muda dapat dilakukan sesuai dengan jam yang sudah disepakati. Untuk kaum bapak, saya mengajak semua kaum bapak ikut ambil bagian di dalam doa berantai setiap pukul 7 di rumah masing-masing setiap hari. Mari kita doakan semua pergumulan yang ada, termasuk kita doakan agar bangsa dan negara kita pulih dari kemelut pandemi virus corona ini. Demikian pengumuman kita, tetap semangat, tetap berdoa, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur atas penyertaan Tuhan. Saat ini boleh kami mendengar kebenaran firman-Mu. Oh yang mengurapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicara Engkau lewat daripada kebenaran firman-Mu, agar setiap kami hari ini, baik bagi setiap kami yang mendengarkan, kami beroleh kesembuhan bagi yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang khawatir Tuhan berikan kami ketenangan. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi, dan selamat beribadah. Tentu kita di akhir-akhir ini merindukan betapa kita sangat merindukan pertemuan-pertemuan seperti biasa yang kita lakukan. Kita datang pada hari Minggu ke gereja dan mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman Allah. Karena firman Allah lah yang senantiasa memberikan kita kekuatan. Tentu di hati kita mulai bertanya-tanya, kapan ya kami satu gereja bisa bertemu, dan kapan ya kami boleh tegur sapa kembali. Tapi yang jelas dan yang pasti, kita tidak tahu kapan waktunya. Bahkan sebagian besar kita sebagai umat Tuhan yang beberapa minggu kebelakangan ini dirumahkan, sudah mulai jenuh, sudah mulai bosan. Bahkan sebagian besar lagi ekonominya sudah mulai merosot. Nah oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita datang kepada Tuhan supaya kita diberikan kekuatan. Karena firman Allah berkata, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita tidak berada di dalam Tuhan, maka sesungguhnya kekuatan yang ada pada diri kita ini semakin hari semakin melemah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita yang ajaib,
Jauh sebelumnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dipersiapkan oleh Tuhan supaya kita tetap dekat kepada Tuhan. Karena jikalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan mendapatkan kekuatan. Oleh sebab itu kita harus berada di dalam Tuhan supaya kita mendapatkan kekuatan. Dan jikalau kita genapi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikatakan, apa yang dianjurkan oleh Tuhan lewat daripada kebenaran firman-Nya, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dan selalu baru setiap hari. Dan bukan hanya itu saja, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk lebih jelasnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama baca Alkitab kita untuk kita memahami kebenaran firman Allah, dan Allah sendiri yang akan campur tangan. Mazmur pasal 68 ayat yang ke-36. Saya akan bacakan buat kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mazmur pasal 68 ayat yang ke-36, Alkitab berkata, firman Allah menerangkan dan menjelaskan, Allah adalah dahsyat dari tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaannya dan kekuatannya kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Jadi firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 68 ayat yang ke-36 ini jelas ia mengatakan bahwa Allah itu dahsyat. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Tuhan. Jadi berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang disebut Allah Israel, Ishak dan Yakub, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang kita percayai, itulah yang kita puja, itulah yang kita sembah, itulah yang kita tinggikan. Dan Allah itu pula yang kita muliakan, yang memberikan kekuasaannya kepada orang yang percaya, dan yang memberikan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuasa dan kekuatan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi jelas bahwa setiap kita yang percaya kepada Tuhan diberikannya kuasa dan dikaruniakannya kekuasaan. Nah, kekuasaan ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maksudnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan tidak terbatas. Loh, lalu kalau anak-anak Tuhan diberikan oleh Tuhan kuasa, mengapa kita mesti takut? Nah, kira-kira begitulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang akan menjadi pertanyaan. Kalau memang Tuhan memberikan kekuatan, lalu kenapa kita mesti lemah di saat-saat situasi seperti sekarang ini? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita pahami. Kuasa dan kekuatan yang diberikan Allah kepada kita yang percaya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak serta-merta sebebasnya kita mau lakukan. Tapi lihatlah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa yang dimaksudkan kekuatan lewat daripada kebenaran firman Allah ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Kemarin kita telah baca, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Efesus pasal yang ke-6 ayat 10. Biar kita mengerti apa maksud dan rencana tujuan Tuhan di dalam Mazmur, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 68 ayat 36 itu. Memang Allah Israel, Tuhan yang kita percaya itu memberikan, bahkan mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan. Nah, kekuatan yang bagaimana? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ya. Tentu ayat ini ya dan amin.
Kalau firman Allah berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, berarti saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak lari dari jalur apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Nah, ini saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud dari ayat ini, di dalam kekuatan. Tuhan selalu berbicara tentang kekuatan, dan dia umpamakan ya seperti kalau kita lihat di dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru, ya tentu ada beberapa contoh yang diberikan bagaimana kita harus kuat di dalam kekuatan kuasa. Artinya begini, kalau di dalam perjanjian lama itu ada dituliskan di dalam, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesaya, ya, di dalam Yesaya pasal yang ke-42, ya, Yesaya pasal 42 ayat yang ke-3, ya. Ini salah satu contoh, ya, yang diberikan oleh Tuhan. Yesaya pasal 42 ayat 3 dikatakan demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Kita tahu buluh itu tumbuh-tumbuhan yang liar, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun ada beberapa ya yang sekarang ini sudah dibudidayakan sehingga tidak liar lagi. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau buluh ya jenisnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan seperti bambu. Nah, kalau kita lihat bambu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia kalau dia tumbuh tinggi, jauh sebelum dia tumbuh tinggi, dia akarnya akan merambat ke dalam untuk menopang pohonnya, sehingga pohon ini kian hari kian semakin kuat. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, buluh ini atau bambu yang saya sebutkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita kalau lihat, kalau dia kokoh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka ketika angin, badai, apapun saudara yang dikasihi oleh Tuhan yang menerpanya, ia mampu saudara yang dikasihi oleh Tuhan membungkukkan sehingga ia tidak patah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika angin datang dari kiri, dia bergoyang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ia dapat menopang pohonnya atau kayunya saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan tidak patah. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kerap kali membuat satu perumpamaan. Nah, kelebihan bambu ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yaitu dia mampu bertahan ketika goncangan atau badai ataupun saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angin yang deras sekalipun menerpanya, dia tetap bertahan sekalipun dia terombang-ambing ke kiri, ke kanan, bahkan sesekali kalau kita lihat pohon bambu itu saudara yang dikasihi, dia membungkuk, tapi dia tetap kuat. Nah, kenapa Tuhan berkata mengenai Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan, tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Ini artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertama, ia akan menjadikan indah dan sungguh berharga. Kalau buluh yang patah terkulai, kalau buluh yang terkulai patah tidak akan dipatahkannya. Ini artinya begini. Kita tidak tahu bahwa buluh itu kadang-kadang saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum ia tumbuh tinggi, karena masih muda, seringkali ada jenis-jenis rayap yang menggerogotinya sehingga membuat buluh ini menjadi patah. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita telusuri, nah ketika ia dimakan oleh rayap pada waktu masa pertumbuhannya, sehingga buluh itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan menjadi kurang kekuatannya. Tapi dengan seizin Tuhan, tentu kita tahu bahwa buluh banyak fungsinya, bambu banyak fungsinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kalau kita pergi ke negeri Cina, ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mulai dari tusuk gigi, ya, mulai dari hiasan-hiasan atau
apapun itu bentuknya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menghiasi perabot-perabot rumah tangga itu banyak terbuat dari bulu atau bambu. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita harus bersyukur, ya. Dan sumbu yang pudar tidak akan dipadamkannya. Tentu kita tahu sumbu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, apa yang menjadi penyebab sumbu ini menjadi pudar? Salah satunya adalah kurang minyak. Nah, kalau minyaknya kurang, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentu sumbu ini tidak akan menjadi nyala. Bahkan kalau bisa saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika angin datang, kalau sumbunya sudah tidak mempunyai minyak, saudara yang dikasih oleh Tuhan, api yang ada di sumbu itu pun akan menjadi padam. Bagaimana caranya saudara yang dikasih oleh Tuhan? Maka Tuhan pun memperhitungkan hal itu, saudaraku, dan ia berkata, sumbu yang pudar nyalanya pun tidak akan dipadamkan. Nah, ini artinya saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia jadikan terang untuk kemuliaannya. Ini gambaran daripada kita saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak Tuhan. Yang saat ini, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita tidak dapat bertemu, ya, seperti biasa kita beribadah bersama. Tapi kita harus tetap berada di dalam Tuhan. Dengan cara bagaimana? Kita harus mengikuti saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah yang kita dengar, baik yang langsung dari gereja maupun saudaraku yang dikasih oleh Tuhan seperti renungan yang diberikan kepada kita. Saudaraku yang dikasih oleh, ingat bahwa renungan itu adalah kebenaran firman Allah yang menguatkan kita, di mana kita pada setiap hari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita harus baca renungan. Dan renungan yang sudah dibagikan itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan adalah firman Allah. Dan firman Allah yang kita dengar ini adalah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikaruniakan oleh Tuhan atau dikaruniakan oleh Allah sendiri bagi setiap orang yang percaya, akan diberikan kuasa dan kekuatan. Tapi kekuatan seperti yang kita dengar tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak semena-mena kita lakukan, tapi kekuatan yang sesuai dan seturut kehendak Allah. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan memberikan contoh seperti pohon tadi saudaraku. Kita harus tahu bahwa keunggulan sebuah pohon itu tidak terletak pada besar atau kecilnya batangnya, dan keperkasaan sebuah pohon itu tidak juga terletak pada tinggi atau pendek batangnya. Kekuatan sebuah pohon sejatinya terletak pada kemampuan untuk menjadi fleksibel, mampu membungkuk dan melipkan dahan-dahannya ketika diterjang badai, angin dan yang angin kencang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu keunggulannya. Apa maksud daripada perkataan kebenaran firman Allah ini, saudara? Kita sebagai anak-anak Tuhan, mungkin kita tidak dapat beribadah hari Minggu ke gereja seperti biasa kita lakukan. Tapi kita harus bisa saudara yang dikasih oleh Tuhan mengikuti aturan-aturan. Nah, lebih jelasnya lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, Tuhan juga memberikan perumpamaan sama persis seperti yang Yesaya katakan di pasal 42 ayat yang ketiga ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dia juga saudara yang dikasih oleh Tuhan memberikan di dalam Matius pasal yang ke-12, ya. Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21, ya. Matius pasal 12 ayat yang ke-20 sampai dengan 21 demikian firman Allah. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan baik bahwa di dalam Yesaya pasal 42 ayat yang ketiga, ya, di bagian terakhirnya dikatakan demikian. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Iya, ia menyatakan hukum. Tetapi di Matius pasal 12 ayat yang ke-21, Matius pasal yang ke-12 di ayat yang ke-20 dan 21, ya, dikatakan demikian. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu menang. Nah, kalau di ayat yang ketiga dari Yesaya pasal 42, sampai ia menyatakan hukum.
Tapi kalau di dalam pasal 12 ayat yang ke-20, sampai ia membuat hukum itu menang. Nah, ini saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jikalau kita percaya kepada Tuhan, ia akan mengaruniakan kekuasaan dan kekuatannya. Ini bagi orang yang percaya kepada Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan segala sesuatu yang ia berikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, tidak akan pernah diingkari. Jadi perbedaannya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu, pada Yesaya, ya, dikatakan ia menyatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai ia menyatakan hukum dengan setia. Dan yang di dalam Matius pasal 12 dikatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sampai ia membuat hukum itu menang. Nah, kalau yang pertama di dalam Yesaya pasal 42 tadi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, ia jadikan terang untuk kemuliaannya. Dan yang kedua, bahkan lebih jelas lagi di dalam Matius pasal 12 ini dikatakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ia mau melihat orang percaya bangkit, bangun, dan menari-nari, memujinya, dan Allah memastikan apa yang dijanjikannya itu pasti digenapi. Nah, kalau tadi yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, lihat ya, iya, yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menginginkan supaya setiap kita percaya dan yakin. Nah, saya mau berkata, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, ketika ia memberikan kuasa dan kekuatan kepada kita, sesungguhnya kita harus berkata dengan iman, ya, kita diyakinkan bahwa Allah berjuang dengan orang-orang yang percaya. Dan yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dengan pengharapan kita diyakinkan bahwa perjuangan kita tidak sia-sia. Dan yang ketiga, dengan kasih kita diyakinkan bahwa segala dosa dan kesalahan kita telah disucikan oleh darah Yesus Kristus. Jadi kalau bulan-bulan ini adalah bulan-bulan di mana kita masih di dalam, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pasca kita mengingat ke belakang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana Yesus sendiri telah menebus kita dari segala dosa kita dan pelanggaran kita. Jadi bersamaan dengan yang terjadi saat ini, yang kita alami, saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Allah hari ini menguatkan kita. Dan yang jelas, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah mau melihat kita sebagai orang-orang yang percaya. Bangkit, bangun, bersorak-sorailah, dan pujilah Tuhan. Dan Allah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan memastikan apa yang dijanjikan pasti digenapi. Kalau tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan dalam perjanjian lama, di dalam Yesaya tadi, ia setia menyatakan hukum. Tetapi di dalam Matius, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Matius pasal 12 tadi, ia membuat hukum itu menjadi menang. Nah, kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya menjanjikan kita, memberikan kita kuasa dan kekuatan, tapi ia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, menebus kita dari segala kesalahan kita dan dari dosa kita. Oleh sebab itu tetap percaya kepada Tuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau untuk hari-hari ini semua kebenaran firman Tuhan disampaikan secara live streaming, saudaraku boleh buka YouTube di mana-mana, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tapi yang saya mau anjurkan, bukalah YouTube yang sesuai gereja anjurkan, saudaraku, supaya setiap kita tidak termakan oleh pengajaran-pengajaran yang lain. Nah, saya mau fokuskan, saudaraku, pertamakan atau utamakan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus mendengar suara gembala kita. Sebab saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau bukan gembala kita yang kita dengar, saudaraku, gembala yang mana kita mau harus ikuti? Percayalah bahwa Tuhan pun akan berbicara melalui gembala kita, dan gembala kita pun akan menyampaikan suara Tuhan bagi setiap kita. Ini suara Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mungkin banyak pengajaran-pengajaran mungkin yang lebih hebat, lebih dahsyat yang kita dengar dari YouTube yang lain, saudaraku. Tapi percaya atau tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus ikuti, ya, aturan-aturan gembala sidang seperti kita mengikuti aturan-aturan pemerintah. Biar kami yang di gereja, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetap stay at home, dengarkan kebenaran firman Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan,
pemerintah menganjurkan kita untuk tetap di rumah, maka ikutilah aturan-aturannya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebab dengan demikian kita adalah menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintah. Sebab saya mau kasih tahu saudara yang dikasih Tuhan bahwa tidak ada pemerintah yang di dunia ini yang tidak dipilih atau yang tidak berasal dari Allah. Mereka juga hamba-hamba Allah. Mereka juga harus kita taati. Oleh sebab itu, sampai kapan kami harus menunggu di rumah? Sampai pemerintah atau sampai Tuhan menyatakan bahwa keadaan sudah semakin membaik, maka kita bertemu lagi di hari-hari berikutnya. Dan saya yakin ketika pertemuan kita yang akan datang, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita beroleh kemenangan. Dan harapan saya dan doa kami, ya seluruh hamba-hamba Tuhan, untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, semua kita harus jaga diri, pakai alat pelindung sesuai seperti yang dianjurkan oleh pemerintah, supaya kita tetap sehat dan jaga kesehatan kita, sayangi keluarga dan sayangi semua yang ada di lingkungan kita, tetap berjaga-jaga, ingatkan satu dengan yang lain. Dan satu hal lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa Tuhan lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan memberikan satu saudaraku solusi atau contoh yang Ia berikan kepada kita secara langsung. Seperti yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima. Yohanes pasal 15 saudara yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan demikian. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita tentu sudah mendengar ayat ini, tetapi tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya aku akan menyampaikan ini, karena letak kekuatan kita adalah ketika kita dekat kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata saudara yang dikasih oleh Tuhan, sesungguhnya jikalau kamu tidak melekat atau berada di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebab itu benar firman Allah tadi mengawali kita saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam Mazmur pasal 68 ayat 36 itu tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Allah dahsyat, Ia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya yang percaya. Jadi kalau kita tidak percaya kepada Dia, berarti kita tidak akan menerima kekuatan. Kalau kita tidak percaya kepada Dia, maka kita tidak akan menerima kuasa. Dan jikalau kita percaya kepada Dia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebaliknya Tuhan akan berikan. Dia berikan kekuasaan dan Dia, saudara yang dikasih oleh, memberikan kekuatan. Dan kita akan menjadi lemah kalau kita tidak berada di dalam Tuhan. Yohanes pasal 15 ayat yang ayat yang pertama sampai ayat yang kelima saya akan bacakan buat kita sekalian. Pokok anggur yang benar, sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan, iya, pokok atau batang, iya, seperti yang kita dengar tadi dari awal, kita harus saudara yang dikasih oleh Tuhan sesuai apa yang menjadi patokan yang dibuat Tuhan tadi. Akhirnya hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasanya. Kekuatan kuasanya itu seperti yang kita dengar tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita kuat bukan berarti kita kebal dari segala penyakit saudara. Enggak. Saya tidak rekomendasikan supaya kita harus melawan COVID dengan berkeliaran di luar sana saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tidak. Saya tidak merekomendasikan itu. Tapi saya mengatakan bahwa hendaklah kita kuat di dalam kekuatan kuasa yang Tuhan anjurkan. Bagaimana? Ya, kekuatannya itu seperti buluh tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, di mana buluh itu saudara yang dikasih oleh, letak kekuatannya tidak terletak ya pada besar atau kecilnya, sehat atau sistem imun kita masih bagus, tidak terletak di situ kekuatan kita. Keperkasaan kita tidak terletak kepada berapa banyak asuransi kita, sehingga ketika kita sakit dalam rumah sakit kita bisa dirawat. Bukan di situ saudaraku, tapi letak kekuatannya. Sekali lagi saya mau kasih tahu, ya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ia mampu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan meliukkan badannya, bahkan meliukkan pohonnya, bahkan sesekali dia membungkuk. Atau saya katakan saudara yang dikasih oleh Tuhan, Ia mampu fleksibel. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, arah angin datangnya dari kanan, dia harus ikut. Kalau datangnya dari kiri, dia harus ikut. Dari depan, dia harus belakang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia ikuti aturannya. Nah ini maksudnya dan tujuannya saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita dianjurkan oleh pemerintah untuk stay at home, ya, kita harus ikuti. Nah, letak kekuatan yang sesungguhnya adalah ikuti aturan dengan setia tentunya. Amin. Demikian juga apa yang dikatakan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus dengarkan. Tentu melalui siapa Tuhan berbicara? Ya, kalau kita jemaat gereja penyebaran Injil Immanuel, kita harus ikuti ya renungan-renungan yang disampaikan oleh kepala sidang kita di gereja penyebaran Injil Immanuel. Supaya apa? Supaya dengan demikian kita serupa yang dikasih oleh Tuhan dapat dipimpin ya
Karena gembala sidang kita yang dipercayakan oleh Tuhan atau hamba-hamba Tuhan yang ada di dalamnya yang turut membantu, nah turut ambil bagian ya untuk berjaga-jaga. Ya, kebenaran firman Allah berkata bahwa setiap hamba-hamba Tuhan berjaga-jaga dan berdoa atas diri Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya dengan demikian ya kita didoakan. Tentu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan pun akan campur tangan. Iya, bukan karena kita fisiknya kuat, bukan karena kita hebat, mampu melawan segala jenis penyakit, sehingga kita mengabaikan anjuran-anjuran yang dari pemerintah, lewat daripada apapun itu betul kita abaikan. Itu bukan kekuatan yang daripada Tuhan. Kekuatan yang daripada Tuhan asalnya adalah semua kita mengikuti aturan dan tunduk kepada otoritas. Nah, memang firman Allah berkata, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roh nabi tunduk kepada nabi. Nah, ini artinya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun ya yang kita mau lihat dari kebenaran firman Allah ini, kita harus nyatakan itu dengan sungguh. Nah, Yohanes pasal 15 ayat 1-5 dikatakan demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah firman Tuhan yang mengatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tidak berbuah akan dipotongnya dan dibuang, dan yang berbuah akan dibersihkannya, dan ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dan ia akan berbuah banyak dan berbuah lebat. Begitulah diri kita saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keutamaan kita tidak terletak pada apa yang kita punyai atau berapa banyak yang kita miliki, karena semua tidak memberi apa-apa jika kita tidak mampu menikmati, memanfaatkannya untuk kebahagiaan itu sendiri. Tapi ketika kita berada di dalam Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan menjadi berbuah. Dan ketika Tuhan ada di dalam kita dan kita berada di dalam Dia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa perkataan Tuhan ini yang menjadi kekuatan bagi kita. Artinya gini, kalau bukan karena Tuhan, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang dimaksud oleh kebenaran firman Tuhan, hendaklah engkau kuat di dalam Tuhan dan di dalam kekuatan kuasa-Nya. Maksud daripada tujuan kebenaran firman ini, kita harus sesuai dan seturut apa yang dianjurkan oleh Tuhan. Bukan berarti saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menerima karunia atau kuasa, kekuatan yang dari Tuhan, kita bebas melakukannya. Iya, salah satu contoh saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membaca di dalam Matius pasal 26 ayat 51-52, atau peristiwa pada waktu Yesus ditangkap. Di sana dikatakan demikian, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat 51, atau saya baca mulai dari ayat 47 sampai dengan ayat 52. Demikian firman Tuhan. Waktu Yesus masih berbicara, ya, datanglah Yudas, salah seorang dari 12 murid itu, dan bersama-sama dia dan rombongan besar yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyelamatkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itu dialah, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam, Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman,
Untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi, lihat saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetapkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Perhatikan baik. Ayat 52, maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Ini salah satu contoh murid Yesus yang menyandang pedang. Nah, tentu ya, pedang ini berbicara tentang kuasa. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan memang ya, diberikan kekuasaan dan kekuatan. Maksud saya, jadi murid Yesus yang bersama Yesus sendiri pun, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, yang mempunyai hak sesungguhnya untuk menetapkan pedangnya kepada telinga orang itu dan putus seketika itu juga, Yesus menjawab dan berkata, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kepada muridnya, ya, ambil pedang dan masukkan ke sarungnya. Ini berarti jikalau pada saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita merasa bahwa kita punya kuasa untuk, saudaraku yang dikasihi oleh, melawan segala jenis virus dan penyakit, lalu kita keluar, ya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sudah sangat tidak benar. Ya, sekalipun itu benar, tapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu menurut kita. Tapi Tuhan berkata, sarungkan pedang, simpan dulu, ya. Ada saatnya nanti di mana kita harus ya menggunakan yang diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu saya menggarisbawahi bahwa di dalam kekuatan kuasanya yang dimaksudkan oleh Tuhan di sana adalah kita harus mampu menjadi fleksibel atau menjadi orang-orang yang nurut kepada Tuhan, nurut kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan sebagai pembimbing kita. Ya, jangan menjadi liar, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, kalau kita sudah mulai, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oh, lebih enak di sini, lebih enak di sana, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu bukan berasal daripada Tuhan. Saya mau kasih tahu bahwa banyak orang yang pandai, banyak orang yang cantik, yang perlu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita ketahui, tetapi sedikit orang yang menjadi penurut Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, percayalah bahwa hari ini ketika kita mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang diawali daripada Mazmur tadi, memang kita yang percaya akan diberikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kuasa dan kekuatan, tapi ingat bahwa kekuatan dan kuasa yang daripada Tuhan, ya, yang dikatakan oleh Efesus itu tidak lain dan tidak bukan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sama seperti pokok anggur tadi, saudaraku dalam Yohanes, kita tidak dapat berbuat apa-apa kalau bukan kita tinggal di dalam Tuhan. Nah, kalau kita tinggal di dalam Tuhan berarti kita turuti segala perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa? Kita harus mampu menjadi fleksibel dan nurut kepada Tuhan sesuai seperti apa yang Tuhan anjurkan, supaya kita tetap tunduk kepada otoritas. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini, supaya kita semua dikuatkan, diteguhkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi dari tempat ini saya menghimbau supaya setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Allah ini, kita boleh menjadi berkat. Saudara, inilah yang menjadi kebenaran firman Allah hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kemampuan ya untuk kita tetap berada di dalam Tuhan. Sebab kalau kita di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh sebab itu, supaya kita dapat berbuat segala sesuatunya surat Tuhan, kita harus berada di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah hamba-Mu sampaikan, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kami. Tuhan, kami percaya jikalau saat ini ketika kami mendengar kabar, melihat di media mengenai kematian, penyakit, apapun itu bentuknya,
kami tidak dapat Tuhan bertahan dengan kekuatan kami sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami butuh kekuatan yang daripada firman-Mu yang telah kami dengar kiranya menjadi kekuatan bagi kami. Bapa, di setiap umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, mungkin sebagian besar masih ada Tuhan yang melakukan aktivitas sehingga bersentuhan dengan masyarakat luar. Memohon kami Tuhan agar tangan-Mu yang senantiasa membimbing, menuntun kami supaya kami dapat meminimalisir ya Tuhan Yesus segala kegiatan kami yang di luar. Supaya kami tidak terkena, bahkan tidak terjangkit oleh segala virus bahkan penyakit yang saat ini sedang mewabah. Mampukan kami. Jikalau ada di antara kami yang saat ini mungkin dalam keadaan terpaksa untuk keluar untuk mencukupi kebutuhan ekonomi, Tuhan kami berdoa, Kau cukupkan kebutuhan keperluan kami Tuhan, sehingga kami dapat bertahan dan kami mampu ya Tuhan Yesus mengikuti, bahkan menjadi fleksibel untuk ikut aturan. Tuhan, kirimkan berkat-Mu bagi setiap umat-umat-Mu dimanapun saat ini berada. Dan jika ada di antara kami yang saat ini sakit, Tuhan kami berdoa, Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang sedih dihiburkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban setiap umat-Mu Bapa. Kuatkan kami dan teguhkan kami. Mampukan kami untuk melewati semua ini Tuhan. Supaya di hari-hari berikutnya ketika suasana yang menjadi terkendali, kami boleh bertemu kembali. Dan kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji nama Tuhan di tempat kudus-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati semua umat-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati kepada sidang kami. Berikan kekuatan, beri umur panjang, beri kesehatan Bapa. Demikian juga bangsa kami ini yang sedang dilanda oleh penyakit Tuhan Yesus, virus apapun itu bentuknya Tuhan. Tuhan, Kau jadikan kami sehati supaya kami boleh berdoa satu dengan yang lain. Supaya segala virus ini ya Tuhan Yesus boleh berlalu ya Tuhan. Dan kami boleh hidup aman, tentram. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat daripada lidah bibir mulut kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, tempat kudus-Mu ini mulai nanti dasar hingga nanti akhir kami serahkan di dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau juga yang senantiasa campur tangan. Engkau memberkatinya Tuhan, baik biaya pemeliharanya, perenovasiannya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, seluruh sidang jemaat Tuhan yang beribadah di tempat ini ya Tuhan Yesus, terlepas bahkan terbebas dari segala penyakit hingga suatu hari nanti ya Tuhan Yesus, kami boleh bertemu dan kami mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami tahu Bapakku, semua ini ya Tuhan Yesus tidak dapat kami hadapi yang kalau bukan karena Tuhan yang menopang kami. Oleh sebab itu Tuhan, bimbing kami ya Bapa, ajari kami supaya kami taat kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami berdoa ya Tuhan, buat setiap umat-Mu dimanapun saat ini berada, kami serahkan dalam tangan-Mu. Bila mana ya Tuhan Yesus, ibadah ini sebentar lagi akan selesai, kami serahkan juga dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Berkati kami dengan berkat sukacita, berkati kami dengan berkat damai sejahtera, berkati kami dengan berkat ketenangan, berkati kami dengan berkat-berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Limpahi kami dengan anugerah-Mu, anugerahi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan, agar kami senantiasa dapat bertahan. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami mampu mengiringi Engkau ya Tuhan. Jadikan kami sehati Tuhan. Kau ingatkan kami untuk kami saling mendoakan ya Bapakku. Demikian juga ya Tuhan, baik bagi kaum bapak, kaum ibu, kaum muda, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Bapakku, Engkau yang senantiasa memberkati kami. Sebelum kami selesai ibadah pada saat ini Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera
serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.